Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu. Ya, kita lanjutkan kembali begitu informasi yang menarik di mana pemerintah memprediksikan masih minus 2% sampai dengan positif 0,6% untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Meskipun disebutkan memang masih lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3. Bagaimana dengan kondisi makro ini terhadap pasar modal kita? Ya, saya kira ini sebenarnya tidak begitu jelek juga ya, walaupun kalau kita melihat itu masih diproyeksikan minus gitu ya. Cuman dari tren recovery ekonominya itu dalam posisi yang membaik gitu. Oke. Memang kalau saya cermatin dalam relaksasi program pemulihan ekonomi itu masih kecil realisasinya ya. Data terakhir itu kalau tidak salah masih di level 63% gitu ya dari panggu anggaran yang disediakan. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya dongkrakan pertumbuhan ekonominya masih belum begitu kencang gitu ya. Dan ini sebenarnya sisa anggaran ini akan dilanjutkan ke 2021 gitu. Jadi harusnya di 2021 akan lebih baik gitu ya. Makanya World Bank itu kan memproyeksikan 2021 growth pertumbuhan ekonomi dari Indonesia itu 5,3. Yes. Kemudian OECD juga itu memproyeksikan 3% sampai 4,4. Jadi kami melihat harusnya di 2021 itu menjadi optimisme untuk recovery ya ekonominya, terutama tentu ketika ekonominya recovery lebih baik, tentu marketnya juga akan lebih kondusif di itu sendiri. Memang kalau saat ini ketidakpastian kapan vaksin itu didistribusikan, kemudian Yes, betul. angka kasus harian itu terus naik gitu ya. Di Amerika itu sekarang sudah lebih dari 190.000 per harinya gitu ya. Jadi agak khawatir gitu. Jadi memang di satu sisi juga di Amerika misalkan mereka akan mencoba menerapkan lockdown bagian gitu ya. Betul, bahkan di New York pun juga akan melakukan hal yang sama begitu. Pengetatan akan segera diberlakukan bahkan dalam pekan ini. Jadi memang sudah banyak kekhawatiran dari negara lain begitu ya dengan bertambahnya lagi kasus-kasus baru yang di luar dugaan sebenarnya ya, karena mereka berpikir sudah cukup aman begitu dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah cukup ketat, tapi masih saja ada muncul kasus-kasus baru begitu, sehingga memang harus dipantau terus begitu, mesti dijaga terus ya bagaimana perubahan dari perilaku masyarakat nih dalam menerapkan protokol kesehatan akhirnya menjadi budaya tersendiri ya di tengah pandemi seperti saat ini, Mas Wisnu. Iya, sepakat sekali. Baik, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, Mas Wisnu, saatnya kita akan sampaikan untuk pembukaan market hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan sebenarnya masih dalam posisi menguat ya, 0,09% di level 6.017,906. Dengan saham-saham yang naik cukup banyak, 108 saham, sementara yang mengalami tekanan 49 saham. Nah, bagaimana dengan posisi saat ini? Meskipun nampaknya kita lihat sudah mulai tertatih-tatih nih untuk melaju ke zona positif yang lebih jauh lagi untuk pergerakan indeks. Mas Wisnu, bagaimana? Iya, kalau kita ngelihat tadi kan opennya kan sebenarnya di 0,017, yang mana itu sebenarnya pelaku pasar agak dalam tanda kutip agak worry ya nih. Ini bingung nih. Ini mau masuk apa take profit. Jadi kayak kalau saya amatin ini kan masih menguatnya tidak begitu kencang kayak kemarin gitu ya. Ini kan masih 0,0 sekian sampai 0,1. Nah, itu jadi sebenarnya masih rawan kalau kami melihat itu seperti itu. Baik, support resisten mungkin yang perlu dicermati untuk pergerakan indeks di tengah potensi dari profit taking yang akan terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Mas Wisnu. Ya, kalau hari ini saya kira ada di level 5.900 sampai 6.050 ya. Walaupun 6.050 kelihatannya sangat susah gitu, tapi akan coba support ya di 5.900-an ya. Oke, nah dengan kondisi seperti ini tadi sudah Anda katakan mungkin kita harus hati-hati dalam menyikapi perdagangan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki portofolio. Ada kesempatan untuk tetap di hold, tapi bagi yang swing traders ataupun mereka seorang traders bisa memanfaatkan kondisi seperti ini, mungkin profit taking dulu begitu ya, nanti masuk lagi pada saat ada pelemahan. Apakah strategi itu bisa diterapkan untuk kondisi market yang fluktuatif seperti saat ini? Ya, saya kira bisa diterapkan ya, terutama
kalau kita amatin seperti kayak kemarin itu saham-saham emiten rokok ya, Iya. itu kan ada berita positif, newsnya seperti ini langsung dibawa naik. Yes, Terus tiba-tiba betul. pemerintah menaikkan cukai rokok terus Iya. diturun lagi. Jadi saya kira ketika sudah profit tertentu, kalau sebagai trader tentu harus ibaratnya take profit gitu ya, berani ngambil untung gitu ya. Kan Betul. kebanyakan kan udah untung terus kayak nunggu lagi mau untung tapi ternyata malah turun gitu ya atau Yes. boncos. Jadi kembali lagi ke strateginya. Kalau trader tentu Ya. harus lebih mantap. Untung berapa persen keluar, untung berapa Betul. persen keluar. Dan ini kayaknya kalau kita lihat saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers masih yang terkena sentimen positif ya, dengan nanti adanya pendistribusian vaksin COVID-19, distribusinya akan seperti apa, seperti IRRA atau Itama Rano Raya yang hari ini naiknya 10% begitu, karena memang salah satu emiten yang sudah mendapatkan kontrak ini untuk pengadaan 600.000 unit swab antigen test. Nah, Anda melihat bagaimana? Lebih kepada sentimen sesaat atau justru jangka menengah panjang? Karena pengadaannya cukup banyak, 600.000 ini. Ya, saya kira ini jangka menengah panjang ya, karena memang 600.000 itu kan bukan dalam waktu singkat mereka bisa memenuhi gitu ya. Jadi itu akan terrealisasi dari nanti tercermin dari laporan keuangannya gitu ya, secara per kuartal gitu ya. Baik. Realisasinya. Jadi kami melihat itu masih akan jangka menengah panjang, jadi masih akan ada potensi untuk upside gitu ya untuk IRA itu. Oke, tadi kita lihat 9%, sekarang sudah 12% kenaikan yang luar biasa untuk IRRA. Bagaimana strateginya? Anda menyarankan kita sudah ikut riding saja dengan penguatan yang terjadi hari ini, atau menunggu saja sampai pembentukan harga yang lebih mature lagi begitu untuk IRA? Saya kira kalau yang sudah punya bisa tetap hold ya. Oke, hold saja. Sebenarnya masih ada potensial upside nyampe 1.800 jangka pendeknya gitu ya. 1.800, wow, menarik ya. Iya masih menarik kalau kami saya amati gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belum punya, boleh masuk dong. Kalau misalnya ke 1.800. Tentu lebih disiplin. Tentu lebih disiplin. Kalau turun berapa persen berarti harus siap cut loss juga. Karena memang fluktuatif sekali ini kan sebenarnya. Baik. Ini sudah 14% loh, hampir 15% tembus kenaikan dari IRRA. Di pagi hari saja sudah kenaikan hingga 15%. Jadi memang cukup hati-hati begitu. Kalaupun mau riding pada saat kita sudah untung 5%, nanti kira-kira penguatan sudah mulai terbatas, mungkin kita jual dulu kali, Mas. Iya, kalau trading kalau trading. Oke, tapi untuk investasi jangka panjang masih Anda rekomendasikan juga IRRA? Iya. Saya kira masih menarik ya untuk di hold ya untuk IRRA ini. Baik, itu dia untuk IRRA. Kemudian juga Sril tadi yang sudah kita bahas hari ini pun masuk dalam deretan top gainers. Jadi Anda juga rekomendasikan, tapi juga harus hati-hati ya untuk mencermati dari saham Sril. Meskipun rekomendasinya juga untuk menengah panjang masih oke. Iya. Kalau Sril tadi support resisten yang perlu dicermati ke berapa saja ya untuk Sril? Kalau hari ini tadi ya sebelum close market itu sebenarnya di 238-an ya, itu jadi kan range-nya kan semakin sempit ya sebenarnya. Betul. 28 sampai 244 sebenarnya resistennya hari ini. Oh, hari ini 244. Oke. Sekarang 256. Iya, berarti ini break ini ya. Betul. Karena memang volumenya juga kalau saya lihatin tinggi hari ini ya, naik. Oke. Di sesi 1 ini, jadi memang kuat sentimen tersebut, jadi itu benar-benar mendorong gitu ya untuk Sril. Anda rekomendasikan untuk jangka menengah panjang juga tadi ya untuk Sril ya? Iya. Oke. Sepakat. Itu dia IRRA dan juga Sril, dan saatnya kita akan cermati bagaimana dengan saham-saham yang Anda jagokan ini, Mas Wisnu. Apa saja untuk menyikapi perdagangan hari ini? Mungkin bisa disampaikan. Saya kira kalau hari ini itu memang banyak take profit ya kalau saya amatin, terutama di saham-saham yang sudah naiknya cukup tinggi sebenarnya di sektor keuangan ya. Itu kan ada seperti tadi sudah kita bahas bahwa kayak BBRI, kemudian BBCA yang upside-nya sudah cukup tinggi. Saya kira yang sudah untung bisa dilakukan take profit gitu ya, dengan bisa yang belum naik tinggi sebenarnya, yaitu di consumer. Saya melihat di consumer ini sebenarnya termasuk yang paling lambat ya, karena kalau kita bicara tentang mining naiknya sudah tinggi sekali, kencang sekali. Nah, di consumer ini yang masih lambat.
Kalau kemarin kami melihat seperti INDF itu masih bagus ya, di Q3-nya juga masih tumbuh bagus. Kemudian KLBF, nah ini KLBF juga yang masih lambat. Walaupun memang KLBF itu kan kemarin ada berita negatif bahwa intinya adalah belum boleh impor vaksin gitu ya. Tapi kalau kita bedah dalamnya itu kan sebenarnya kan pendapatan terbesarnya dari logistik dan distributornya gitu ya. Baik. Distributor obat-obatan. Jadi itu menarik gitu. Jadi Oke. kalau kami melihat itu masih menarik. Baik, perbankan tadi disarankan untuk jual dulu ya karena kenaikan sudah cukup kencang. Kita akan jeda kembali sebentar, kita akan bahas di segmen berikutnya saham-saham yang Anda rekomendasikan seperti apa saja, nanti strateginya juga bisa disampaikan Mas Wisnu. Dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.